Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Katruna Denaima, Nidono Halisah, Nurul Ainah, dan Salabiah ingin membacakan hasil analisis film pendek profil pelajar Pancasila yang berjudul Langit Tak Selamanya Abu-Abu. Baik, yang pertama saya akan membacakan hasil dari analisis oleh saya. Film pendek yang berjudul Langit Tak Selamanya Abu-Abu ini diproduksi oleh Kemendikbud RI yang dipublikasikan melalui platform YouTube dengan nama channel Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI. Video ini mengangkat tema tentang perundungan yang terjadi di sekolah menengah atas antara siswa dan guru. Di dalamnya terdapat konflik di mana beberapa siswa mengejek hingga merusak properti sang guru hanya karena kekurangan fisik guru saat mengajar. Pesan yang ingin disampaikan dalam video ini adalah pentingnya untuk mematuhi aturan hingga sikap sopan santun yang harus kita lakukan kepada siapapun, terutama kepada guru atau orang tua. Mau bagaimanapun karakter kita, biar nakal ataupun pemalas, sikap kita harus tetap dijaga kepada siapapun, terutama di lingkungan sekolah. Karakter-karakter di dalamnya sudah diperankan oleh sang artis dengan sangat baik, dimulai dari mimik wajah sang guru yang terlihat memelas hingga penghayatan tokoh siswa nakal yang dirasa sangat menjiwai peran tersebut. Teknik pengambilan gambar atau scene-nya pun memiliki kualitas yang bagus, dimulai dari pengambilan angle yang tepat dan pencahayaan yang bagus menambah kualitas video yang memang membawa tema layanan masyarakat yang sejatinya harus dibawakan dengan suasana segar. Komposisi waktu per scene juga cukup bagus, di mana timeline per scene tidak bertabrakan, jadi tidak membuat penonton bingung. Estetika dalam video ini bisa dikatakan bagus, di mana tone warna video tersebut yang tidak terlalu warm atau cool, yang membuat mata tidak sakit saat menontonnya. Kualitas video dan gambarnya jelas dan transisi yang tidak terlalu dramatis, jadi sangat nyaman saat ditonton. Untuk tata suara dapat terdengar dengan jelas, jernih. Para pemeran pun suaranya saat melakukan dialog hingga saat musik muncul tidak bertabrakan dengan suara tokoh. Sinopsis alur film ini berisikan karakter Pak Herman, seorang guru baru di sebuah sekolah yang pada hari pertama mengajar, beliau mempunyai kekurangan dalam berbicara atau gagap. Namun dengan kekurangan itu, beberapa siswa malah mengejek dan melakukan hal-hal buruk kepada Pak Herman. Kejadian tersebut terulang beberapa kali hingga merusak properti milik Pak Herman. Selanjutnya, apakah Pak Herman akan diam saja atau malah menghukum mereka? Untuk itu, silahkan menonton full videonya di platform berikut. Baik, itu sekian hasil analisis video dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini ingin melanjutkan. Saya Nurul Ainah di sini menyampaikan pendapat saya mengenai film pendek yang ada di dalam YouTube tersebut. Dalam hal ini saya akan menyampaikan sinopsisnya terlebih dahulu. Dalam film pendek ini menceritakan bahwa Pak Herman merupakan seorang guru yang sudah lama tidak mengajar, sehingga ia menjadi sangat gugup dalam mengajar pada saat hari pertama. Hal ini terlihat pada saat Pak Herman masuk ke kelas. Saat berbicara pada siswa ataupun siswi, ia berbicara gagap, sehingga hal ini yang membuat menjadi diejek oleh siswa-siswi yaitu Fajar, Aldo, dan juga Eli. Pada saat hari pertama itu, Pak Herman langsung memberikan tugas pada mereka. Namun, pada saat itu berlangsung, Aldo memerintahkan pada Eli untuk memberitahukan teman-temannya untuk tidak perlu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Herman. Setelah itu, pada saat jam istirahat tiba, Fajar, Aldo, dan Eli pergi mencoret motor Pak Herman. Dan kemudian, 2 hari setelah itu, Pak Herman masuk kembali ke kelas dan menanyakan terkait tugas yang diberikan. Namun, Eli menjawab bahwa Pak Herman tidak jelas dalam menyampaikan tugas, sehingga mereka tidak ada yang mengerjakan. Kemudian Aldo, Fajar, dan juga Eli dipanggil oleh Bu Mira, dan mereka dimarahi karena telah mencoret motor milik Pak Herman. Namun setelah itu Pak Herman datang dan berbicara baik kepada mereka bertiga. Setelah pertemuan itu, Aldo, Fajar, dan Eli meminta maaf kepada Pak Herman, dan mereka pun langsung meminta maaf kepada Pak Herman. Nah, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya selanjutnya mengenai latar tempat pengambilan scan
sudah sesuai dengan tema film, yaitu sebuah sekolah, dan pengambilan tempatnya tepat seperti saat belajar di dalam ruang kelas. Transisi dalam shot film sudah terlihat rapi dan alur cerita menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan. Teknik pengambilan Angel terhadap objek sudah terlihat bagus dan dapat menarik para penonton film. Pesan yang dapat diambil dari film pendek ini yaitu berperilaku baik, sopan santun terhadap yang lebih tua ataupun sesama manusia, menjaga tutur kata yang sesuai, harus saling menghormati dan menghargai orang lain apapun keadaannya. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Nida Nurhalisah. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai film pendek Langit Tak Selamanya Abu-Abu. Sinopsisnya, Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek bekerja sama dengan grup idola JKT48 mempersembahkan sebuah film pendek bermuatan pendidikan karakter berjudul Profil Pelajar Pancasila Langit Tak Selamanya Abu-Abu. Film ini mengisahkan tentang Pak Herman, seorang guru yang merasa gugup di hari pertama masuk sekolah setelah lama tidak mengajar. Pak Herman mengalami kesulitan berbicara dalam menjelaskan materi sehingga menjadi sasaran bullying oleh murid-muridnya. Fajar, Aldo, dan Eli setiap hari selalu membuli, tidak mengerjakan tugas, bahkan menjahili Pak Herman. Film ini akan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya pendidikan karakter Pancasila terhadap sesama, baik dengan yang muda maupun dengan yang lebih tua. Pesan dari film ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran hidup untuk semua kalangan, terutama untuk anak-anak zaman sekarang. Film yang disajikan mudah dipahami oleh semua umur. Video ini menjadi salah satu media untuk menyampaikan informasi terkait perundungan yang ada di sekolah. Dan film ini memberi pesan bahwa kita harus saling menghargai satu sama lain serta menghormati kepada yang lebih tua. Penokohan sudah baik, dengan adanya karakter Pak Herman bisa menjadi pembelajaran untuk semua orang bahwa bullying itu merugikan semua pihak. Aktor Pak Herman juga sudah membawakan perannya dengan sangat bagus, seperti terbata-bata dalam berbicara, lalu menjadi guru yang tegas. Tokoh siswa pembuli, mereka sangat-sangat menghayati penokohannya, seperti benar-benar bisa membuli orang lain, sehingga yang menonton juga ikut kesal terhadap tokoh antagonis. Sedangkan siswi yang protagonis dari scene 4 menit 30 detik sudah cukup bagus, namun sedikit agak kaku dan pembawaannya kurang, dan selebihnya sudah bagus. Pengambilan gambarnya, setiap scene yang disajikan sangat rapi sekali seperti film-film besar. Setiap perpindahan scene dari scene sebelumnya menurut saya terlalu cepat. Tetapi, karena ini film pendek dan durasinya terbatas, sehingga yang ditampilkan hanya inti dari ceritanya. Latar penataan ruang serta objek yang digunakan dari film ini sudah sesuai dengan temanya, yaitu di sekolah. Efek dan filter dari filmnya pun menambah estetika sehingga filmnya sangat nyaman dipandang dan tidak bosan dilihat. Dialog para tokoh sudah sangat jelas terdengar, efek suara, musik dan lainnya pun sudah rapi, tidak tercampur dengan para pemain. Sekian pendapat dari saya, sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya hasil analisis dari saya mengenai film pendek Profil Pancasila. Profil Pelajar Pancasila Langit Tak Selamanya Abu-Abu ini menceritakan tentang Pak Herman yang gugup di hari pertama setelah sekian lama tidak mengajar. Karena gugup, membuat Pak Herman menjadi gagap saat berbicara sehingga beberapa siswa mengejek Pak Herman dengan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan kepada guru. Di hari pertama, beliau memberikan tugas kepada siswa di kelas. Aldo yang tidak menyukai Pak Herman yang dia anggap lemah, cupu, dan gagap, menyuruh Eli menyampaikan pada teman sekelas yang lain untuk tidak mengerjakan tugas tersebut. Kemudian, 2 hari setelahnya, Pak Herman kembali masuk kelas dengan lebih percaya diri dan menagih tugas yang diberikan sebelumnya. Namun Eli justru menjawab bahwa Pak Herman kemarin berbicara dengan kurang jelas, sehingga mereka tidak mendengar, jadi tidak ada yang mengerjakan tugas. Besok harinya, Aldo, Fajar, dan Eli tertangkap CCTV mencoret motor Pak Herman, dimarahi oleh Bu Mira. Akan tetapi, Pak Herman yang mengetahui hal tersebut
justru menyelamatkan mereka dari hukuman dan berkata bahwa tidak apa-apa dan beliau yang akan membicarakan terkait masalah tersebut. Setelah itu, di kelas berikutnya, semua siswa di kelas mengumpulkan tugas sebelumnya, termasuk Aldo, Fajar, dan juga Eli. Mereka juga meminta maaf atas perilaku tidak sopan sebelumnya pada Pak Herman. Menurut saya, karakter tokoh yang diperankan dalam film pendek ini sangat baik, mimik muka yang sesuai dengan emosi karakternya, dan penghayatan yang pas, tidak berlebihan, sehingga terlihat natural. Kemudian sinematografi dalam film pendek ini juga sangat bagus, sehingga penonton bisa dengan mudah menangkap makna atau pesan yang ingin disampaikan melalui film pendek ini. Pesan moral yang dapat saya lihat di sini yaitu yang pertama mengenai pentingnya menjaga sikap pada sesama manusia, entah itu kepada yang lebih muda ataupun kepada yang lebih tua. Yang kedua mengenai pentingnya bersikap jujur. Dari film pendek ini, saya jadi tahu betapa pentingnya pendidikan karakter selain membentuk dan memperkuat kepribadian diri sendiri, juga untuk melatih dan meningkatkan karakter siswa secara mental dan moral untuk mencegah siswa dari perilaku yang buruk. Oke, sekian analisis dari saya. Kemudian saya serahkan kepada teman-teman. Baik, saya di sini akan melanjutkan untuk membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami mengenai pendapat-pendapat kami tadi. Di sini ada identitas, yaitu judul film Langit Tak Selamanya Abu-Abu. Penerbit Cerdas Berkarakter Kemendikbud Republik Indonesia. Tahun tayang yaitu 18 September 2021. Medianya yaitu YouTube. Jenis film yaitu film pendek. Durasi 8 menit 30 detik. Kualitas yaitu 1080 pixel. Next. Selanjutnya, pesan film. Nah, dalam pesan film ini ada perundungan bullying siswa terhadap guru merupakan permasalahan besar dalam dunia pendidikan. Peran orang tua, lingkungan, dan kesadaran diri sangat diperlukan agar siswa dapat menghargai teman sebayanya. Guru tidak hanya dianggap sebagai guru saja, tetapi juga sebagai rekan belajar. Siswa-siswi harus memiliki karakter yang baik, menghargai orang yang lebih tua, dan menunjukkan sikap yang baik. Bukan hanya untuk lingkungan sekitar, melainkan untuk masa depan siswa itu sendiri sebagai seorang pelajar, serta tidak menyepelekan kekurangan yang dimiliki sesama manusia. Selanjutnya ada penokohan film. Pada penokohan ini ada Pak Herman sebagai tokoh protagonis, memiliki karakter yang rendah hati, tidak sombong, penyabar, jujur, pembela, sabar, dan bijak. Eli, Fajar, dan Aldo, penokohan antagonis, memiliki karakter yang jahat, aktif, jahil, sombong, pembuat masalah. Selanjutnya ada Sunny, penokohan tritagonis, memiliki karakter yang baik, bijak, penengah, dan dewasa. Selanjutnya Gracia, penokohan tritagonis, memiliki karakter jujur, baik, rapi, dan murah hati. Selanjutnya ada Bumira, penokohan tritagonis, memiliki karakter yang netral dan tidak berpihak pada siapapun. Di sini ada beberapa teknik dalam pengambilan gambar, yaitu ada long shot, medium long shot, selanjutnya medium shot, dan close up. Di sini film sebagai sebuah seni dan pesan artistik, oleh karenanya konsep-konsep tentang keindahan, rasa, dan kenikmatan menjadi pertimbangan saat mendekati film dari perspektif tersebut. Sebuah film yang mengandung estetika di dalamnya digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan melalui objek tertentu yang ada pada sebuah film. Pada film Langit Tak Selamanya Abu-Abu, terdapat scan yang menyesuaikan seseorang siswa-siswi yang tampak kagum terhadap tindakan Pak Herman yang bijak dan rendah hati. Pada adegan di dalam scan tersebut, tidak hanya semata-mata konsep cerita yang ada di dalam film, melainkan sebuah definisi estetika menurut siswa-siswi yang sebuah perasaan yang senang diperoleh saat melihat sebuah tindakan
dan pembelajaran yang bisa diambil dari hidup. Eli, Fajar, dan Aldo mendapatkan sebuah pelajaran penting yang mereka peroleh dari Pak Herman, bahwa menjaga sikap terhadap sesama manusia adalah hal yang penting dibandingkan dengan segala kalimat ini. Akhirnya menjadi nilai estetik yang diterima oleh siswa-siswi untuk menjadi pribadi. Next, selanjutnya. Di sini ada sinopsis, yaitu Pak Herman merupakan guru baru dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari pertamanya, Pak Herman menggunakan bahasa gagu ataupun gagap dalam menjalankan tugasnya sebagai guru yang mengajar mata pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas. Suasana kelas yang berisik dan gaduh menjadi hening ketika pertama kali Pak Herman masuk ruangan selama perkenalan hingga selesai pembelajaran. Siswa-siswi yang bernama Eli, Fajar, dan Aldo terus melakukan perundungan dan pembulian terhadap Pak Herman. Sampai suatu ketika, Eli, Fajar, dan Aldo pergi ke area parkir untuk mencoret-coret motor tua yang dimiliki oleh Pak Herman. Karena kelakuan mereka diketahui oleh guru BK, mereka pun dipanggil ke ruang guru. Guru BK berniat menghukum Eli, Fajar, dan Aldo, namun Pak Herman datang dan memaafkan mereka. Pada mata pelajaran selanjutnya, Eli, Fajar, dan Aldo meminta maaf kepada Pak Herman dan memperoleh pembelajaran penting dari kebijakan dan rendah hati yang dilakukan oleh Pak Herman sebagai guru. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok 5 mengenai menganalisis video pendek yang ada di YouTube. Sekian dari saya, terima kasih.